mempunyai kesetaraan gender dalam hal apa? Kenaikan jabatan. Kemudian apa? Dalam segi gaji, kenaikan gaji. Biasanya kalau kenaikan gaji kan itu dinilai dari apa? Kinerja kita, ya kan? Kinerja kita bagus, berarti itu adalah apa? Hak kita meskipun kita itu adalah perempuan. Makanya di sini salah satunya apa? Dapat berubah sesuai dengan waktu, tempat, dan budaya. Gitu ya. Nah, kemudian Depkes juga menekankan bahwa perbedaan ini bukan ditentukan secara biologis. Kalau kita bicara jenis kelamin itu kan apa? Dilihat dari biologis, gitu kan, perempuan, laki-laki. Nah, ini ditentukan secara biologis, tetapi muncul dari proses sosialisasi yang menciptakan norma dan harapan tentang bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya bertindak ataupun berperan dalam masyarakat. Nah, seperti itu. Ya. Jadi perbedaan ini ditekankan bukan secara biologis tetapi muncul dari proses sosial. Namanya juga proses sosial berarti proses yang nanti akan terjadi di dalam masyarakat. Ya kan yang menciptakan apa? Harapan tentang bagaimana nanti laki-laki dan perempuan seharusnya bertindak gitu ya. Jadi di pekerjaan, kemudian nanti mungkin di rumah tangga, itu kan bagaimana kita biar kesetaraan gender ini nanti dapat berjalan dengan baik seperti itu. Nah, kemudian kita lihat kembali di sini adalah apa? Gender itu berbeda dengan jenis kelamin. Maka tadi saya bilang bahwa kalau dari Depkes kan udah jelas ya bahwa gender itu karena apa? Secara biologis. Tapi kan kita lihat dari apa? Gender itu berbeda dari jenis kelamin, ya. Kemudian mengacu pada karakteristik biologis dan fisiologis yang membedakan laki-laki dan perempuan. Nah, kita juga bisa mengatakan gender itu mencakup bagaimana seseorang diharapkan bertindak, merasa, ataupun berperan berdasarkan norma sosial yang ada. Nah, jadi kita tidak bisa membedakan juga kalau seandainya memang adanya tuntutan untuk apa? Untuk kesetaraan gender tersebut dilakukan di suatu lingkungan. Tapi terlihat lagi nanti lingkungan bagaimana yang bisa menerapkannya. Makanya di sini gender mencakup bagaimana seseorang diharapkan bertindak, merasa ataupun berperan berdasarkan norma sosial yang ada. Nah, peran ini juga sering dipengaruhi oleh budaya. Nanti kita akan membahas tentang pengaruh budaya terhadap gender. Ya, jadi peran ini seringkali dipengaruhi oleh budaya, nilai-nilai, agama, dan kebijakan di masyarakat. Ya, contoh tadi kan kalau seandainya ada budaya kita mulai ketimuran itu tadi kalau kontrasepsi biasanya lebih kepada condong kepada si perempuan gitu. Padahal si laki-laki juga sebenarnya itu bisa gitu. Dengan apa? Ya kesetaraan gender tadi setelah dikomunikasikan ternyata ada kesepakatan dalam penggunaan kontrasepsi di dalam suatu rumah tangga gitu ya. Kemudian ketidaksetaraan gender dalam masyarakat itu dapat berdampak pada akses dan kualitas layanan kesehatan yang diterima baik oleh laki-laki maupun perempuan. Kalau kita tadi udah bicara tentang oh ya gender itu ini kemudian mencakup apa saja dalam bertindak, merasa atau berperan ya berdasarkan norma sosial yang ada. Kemudian ketidaksetaraan gender ini juga akan berdampak pada akses dan kualitas layanan kesehatan yang diterima oleh laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itulah, makanya kesetaraan gender ini sangat penting dalam mendukung kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Saya nggak jauh-jauh lagi ngambil contoh tadi ya tentang apa? Tentang KB tadi. Berarti kan kalau udah ada kesepakatan, otomatis tadinya harusnya kalau kita mau merencanakan untuk memiliki anak lagi, berarti kan 2 tahun jaraknya yang bagus itu kan 2 tahun. Nah itu kan harus kesepakatan. Nah makanya tadi kalau seandainya memang ada ketimpangan atau ketidaksetaraan gender tadi bahwa si perempuan itu dipaksa untuk setiap tahun umpamanya, oh iya nanti hamil lagi, nanti biar banyak anak, banyak rezeki. Ada juga yang mungkin masih berasumsi seperti itu, gitu. Makanya di sini dikatakan bahwa dampaknya itu nanti adalah apa? Kualitas layanan kesehatan, gitu ya. Kemarin kita udah bahas tentang apa sih kualitas dan kuantitas, gitu. Nah, ini ada elemen yang berhubungan dengan gender. Nah, kalau kita bicara elemen itu kan berarti kita harus tahu dulu identitas gender ini apa. Nah, identitas gender itu merujuk pada cara seseorang memahami diri sendiri, ya. Jadi
Contohnya apa? Seperti laki-laki, perempuan, ya, atau identitas ya non biner seperti apa? Genderqueer, kemudian agender atau bigender. Nah, identitas gender ini adalah pengalaman pribadi yang mungkin tidak selalu terlihat oleh orang lain. Makanya terkadang kan kita tidak bisa menentukan bahwa oh iya ini nanti identitasnya apa sih? Terkadang dari fisiknya gitu kan. Karena kan ada mungkin maaf yang secara lihat sepertinya kan kalau kita lihat oh laki-laki ternyata karena dari perawakannya dan sebagainya terlihat seperti perempuan. Makanya dikatakan di sini merujuk pada seseorang memahami dirinya. Yang memahami dirinya berarti kita, diri kita sendiri gitu kan. Nah, kemudian ekspresi gender di sini bagaimana cara seseorang mengkomunikasikan gender ya mereka kepada orang lain melalui cara berpakaian, berperilaku, ya kan, kemudian suara dan ekspresi fisik lainnya. Makanya tadi saya sempat mengatakan bahwa oh ya, berarti kan yang tahu itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana nanti kita mengekspresikan tadi identitas gender, sekarang ekspresi gender. Bagaimana kita mengekspresikan diri kita kepada orang lain melalui oke, cara berpakaiannya seperti ini loh. Oh, feminim gitu kan. Oh, tomboy. Oh, mungkin ada yang cowok yang berpakaian mungkin cara berperilakunya agak feminim gitu kan. Ada juga bahkan mungkin yang perempuan tomboy. Nah, itu kan ekspresi daripada si gender tadi gitu. Jadi contoh-contohnya jadi bisa melalui pakaian, berpakaian, berperilaku, suara ataupun ekspresi fisik lainnya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari norma gender di sini ada standar sosial ya dan harapan yang mengatur perilaku dan peran gender dalam masyarakat. Contohnya apa? Ada anggapan bahwa laki-laki itu harus kuat, ya, tidak menunjukkan emosi. Padahal laki-laki itu kan bisa juga menangis, ya enggak? Kadang kalau menangis, ih cengeng banget sih laki-laki kok nangis. Nah, kayak gitu. Tidak seperti itu, gitu teman-teman ya. Jadi kita harus tahu juga bahwa norma gender di masyarakat itu bahwa berpikir laki-laki itu kuat, nggak akan menangis. Tidak. Makanya dikatakan di sini standar sosial dan harapan yang mengatur perilaku dan peran gender dalam masyarakat. Ya, kalau laki-laki dianggapnya harus kuat, tidak emosi, ya Kak, tidak menunjukkan emosi gitu kan. Nah, sementara perempuan itu dianggap makhluk yang paling lemah, ya. Apalagi kalau di rumah biasanya kan tidak bekerja, berarti kan ekspektasinya perempuan ini ya udahlah di rumah saja tidak menghasilkan. Padahal sebenarnya kan kalau kita udah menjadi IRT ibu rumah tangga itu kan sebenarnya bekerja juga, malah waktunya 24 jam gitu. Tapi ya itu tadi karena memang norma di masyarakat ini berpikir bahwa perempuan itu ya memang dianggap lemah dan lebih banyak di rumah gitu kan. Nah, kemudian norma gender ini juga mempengaruhi bagaimana laki-laki dan perempuan itu seharusnya berperilaku begitu. Makanya kita kan tidak harus apa ya? Kita itu terkadang eh kita itu kuat, tapi karena mungkin kita berprinsip saya kan perempuan pasti nggak bisa. Nah, ada terkadang pola pikir seperti itu, tapi tidak. Padahal kita itu bisa gitu loh, melebihi ekspektasi yang kita punya karena kita nggak mau mencoba saja gitu. Bagaimana kita tahu itu akan gagal kalau belum dicoba? Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin teman-teman di sini juga paham. Nah, kemudian elemen yang keempat, peran gender. Kalau kita bicara peran gender, tanggung jawab dan ekspektasi yang diberikan oleh masyarakat. Tanggung jawab. Ya, berarti tanggung jawab dan ekspektasi yang diberikan oleh masyarakat kepada individu berdasarkan gender mereka. Ya, misalnya apa? Perempuan mungkin dianggap lebih bertanggung jawab atas pekerjaan rumah dan mengasuh anak. Ya. Nah, sementara laki-laki apa? Dianggapnya sebagai pencari nafkah utama. Makanya tadi dikatakan apa? Untuk norma gender, kalau nomor 3 tadi kan ada norma gender. Nah, kan berpikir bahwa perempuan itu lebih banyak di rumah karena makhluk yang lemah, nggak usahlah kerja gitu. Padahal bukan perannya itu kan sebenarnya bisa bekerja juga di luar rumah, menghasilkan juga. Gitu. Makanya di sini kalau kita bicara elemen eh, gender itu ya itu adalah apa peran gender itu juga bertanggung jawab jadi bukan hanya si laki-laki yang bisa mencari nafkah tapi kan perempuan juga bisa. Nah, ketimpangan gender di sini apa ketidaksetaraan ataupun diskriminasi yang muncul akibat norma-norma gender yang mengakar dalam artian apa itu tadi karena sudah terpola bahwa wanita perempuan ini makhluk yang lemah dan hanya ada di rumah
Kan udah mengakar, udah terpola seperti itu. Berarti apa? Nah, terjadilah ketidakseimbangan tadi, adalah ketimpangan, terjadi diskriminasi. Ya kan, contohnya apa? Di tempat kerja. Kesempatan bekerja itu kan kadang nggak diperuntukkan untuk perempuan, karena menganggap itu bukan pekerjaan seorang perempuan, gitu kan, atau perempuan nggak akan mampu, gitu. Dia orang belum dicoba, gimana mau dikatakan tidak mampu, gitu kan. Pendidikan, perempuan gak usah sekolah tinggi-tinggi, tahu-tahu kan nanti pasti ngurus rumah. Nah, seperti itu masih ada pola yang terpikir seperti itu, ya. Kemudian hak kesehatan yang sering dialami oleh perempuan. Contoh hak kesehatan, contoh yang tadi saya bilang KB, itu biasanya ke perempuan. Kemudian apa? Hak untuk mengambil keputusan untuk tidak hamil lagi, untuk dalam waktu yang dekat. Itu kan sebenarnya apa? Haknya perempuan, tapi terkadang karena sudah tadi norma-norma gender tadi yang sudah mengakar terlalu, oh iya perempuan paling lemah, kemudian di rumah dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada bias gender. Bias gender ini adalah preferensi atau perlakuan tidak adil terhadap satu gender dibandingkan dengan yang lain. Ya, jadi contohnya apa? Tadi kita sudah sempat membahas berarti di pekerjaan, ya, kemudian di pendidikan, kemudian di layanan kesehatan. Itu sering sekali terlihat. Ya mungkin tanpa kita sadari sebenarnya itu sudah apa? Adanya bias di situ, ya. Nah, kemudian di sini ada kalau kita lihat lagi, nah, seksualitas, ya. Seksualitas itu mencakup aspek yang lebih personal terkait ketertarikan, hasrat dan ekspresi seseorang secara seksual maupun emosional. Nah, ya, jadi kalau kita bicara tadi gender dan seksualitas, ya kalau seksualitas dia itu lebih apa? Lebih personal, ya, terkait dari ketertarikan, kemudian hasrat, ekspresi, ya, ekspresi seseorang itu secara apa? Baik seksual maupun emosional, gitu, ya. Nah, kemudian kita lihat hal-hal apa saja yang berhubungan dengan seksualitas. Yang pertama orientasi, kita tahu orientasi. Ya, kalau kita bicara orientasi seksual itu merujuk pada ketertarikan seseorang secara emosional. Ya, itu hal yang normal, hal yang wajar. Ya, kita tertarik sama lawan jenis kita. Itu kan hal yang wajar. Makanya dikatakan di sini orientasi seksual. Jadi hal-hal apa saja sih yang berhubungan dengan seksualitas tadi? Orientasi seksual, ya, secara emosional, romantis atau seksual kepada jenis kelamin tertentu. Nah, kalau kita bicara orientasi seksual, pasti itu banyak. Nah, teman-teman juga di sini banyak mungkin pernah dengar juga, oh ya orientasi seksualnya mengarah ke A, B, C, D. Nah, pernah dengar ya? Nah, di sini ada beberapa orientasi seksual itu berupa apa? Tertarik pada jenis kelamin yang berbeda. Ada juga yang jenis kelamin yang sama. Kemudian biseks ada juga yang tertarik pada lebih dari satu jenis kelamin, ya kan? Kemudian pansexual tertarik pada orang tanpa memandang gender mereka. Nah, ada juga apa? Yang aseksual atau dia tidak tertarik sama sekali. Nah, itu kan orientasi masing-masing, gitu ya. Mudah-mudahan sih kita masih suka dengan lawan jenis, gitu ya. Jadi kan ini kita bicara tentang orientasi seksual. Kemudian yang kedua adalah identitas seksual. Kalau kita bicara identitas seksual, itu adalah cara seseorang mendefinisikan diri mereka berdasarkan orientasi seksualnya. Jadi apa? Mendefinisikan dirinya seseorang itu. Yang tahu itu kan diri kita sendiri gitu. Orang nggak berhak menilai kita apa gitu kan? Kenapa ya? Karena kita yang tahu diri kita. Makanya di sini dikatakan identitas seksual itu mendefinisikan diri mereka berdasarkan orientasi seksual. Nah, identitas seksual ini bisa contohnya gay, lesbian, bisex seperti yang tadi pada orientasi seksual itu ya. Jadi dia, oh ya, saya ini lebih kemana gitu loh. Ya. Kemudian preferensi seksual. Kalau kita bicara preferensi seksual, di sini kecenderungan seseorang terkait hal-hal yang disukai atau diinginkan dalam konteks hubungan seksual ataupun intim. Gitu ya. Kemudian preferensi ini bersifat pribadi dan bisa meliputi cara interaksi dan batasan-batasan dalam hubungan seksual. Makanya terkadang orang-orang yang juga kan kita tahu nih apa kita
sudah sama-sama belajar, ya mungkin pada waktu SMP, SMA sampailah sekarang itu kita sudah pernah merasakan tentang pendidikan seksual, kemudian ekstrakurikuler yang diadakan oleh di sekolah. Nah, apa akibatnya melakukan perilaku seks bebas? Nah kan seperti itu. Itu kan nanti akan ada dampaknya, begitu. Makanya dikatakan sini adanya batasan-batasan dalam hubungan seksual gitu. Nah itu kan tidak boleh dilakukan, gitu ya. Nah kemudian perilaku seksual di sini tindakan yang dilakukan seseorang untuk mengekspresikan ketertarikan seksualnya. Nah perilaku ini bisa terjadi secara emosional, fisik atau dalam bentuk hubungan intim lainnya. Ya, ini jadi kita mencerminkan orientasi dari seseorang tersebut. Nah, kemudian di sini ada kesehatan seksual. Kalau kita lihat kesehatan seksual ini merujuk pada kondisi fisik, emosional, dan sosial yang terkait dengan seksualitas seseorang. Jadi kesehatan seksual itu termasuk akses terhadap informasi yang akurat, layanan kesehatan reproduksi, serta kemampuan untuk membuat pilihan terkait seksualitas yang bebas dari diskriminasi, paksaan, ataupun kekerasan. Gitu ya. Nah, kemudian hak seksual di sini hak individu untuk menentukan pilihan terkait orientasi dari seksual gitu ya. Jadi hak seksual itu termasuk hak atas informasi, kemudian pendidikan, kemudian layanan yang aman terkait seksualitas gitu ya. Oke, kemudian di sini ada konsep dasar gender. Tadi di awal kita bahas tentang gender, kemudian kita bahas tentang elemen-elemennya, kemudian kita bahas tentang apa sih seksualitas, ya kan? Nah, sekarang konsep dasarnya. Konsep dasar gender ini itu dalam kesehatan reproduksi mengacu pada apa? Peran, harapan, dan tanggung jawab sosial yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, dan bagaimana hal ini mempengaruhi kesehatan reproduksi mereka. Gitu ya. Jadi kan kita paham nih, oh ya seseorang itu nanti akan berubah nggak ya? Ya kan terkait apa? Terkait dengan kehidupannya di masyarakat, dengan lingkungannya. Karena kan sudah dikatakan ini bahwa konsep dasar gender itu dalam kesehatan reproduksi mengacu pada peran, harapan, dan tanggung jawab sosial. Namanya kalau udah bicara sosial berarti kan kita lingkupnya adalah di masyarakat. Nah, konsep dasar gender ini ya kalau kita lihat yang pertama adalah akses ya terhadap layanan kesehatan. Akses terhadap pelayanan kesehatan. Gender dapat mempengaruhi siapa yang memiliki akses lebih besar terhadap pelayanan kesehatan reproduksi. Nah, tadi udah kita ngebahas contohnya apa? Kontrasepsi, perawatan prenatal, ya, dan layanan kesehatan ibu. Ini biasanya adalah perempuan. Ya kan, padahal kan sebenarnya kalau kontrasepsi tadi udah kita bahas, tidak hanya soal perempuan, laki-laki juga bisa. Nah, di beberapa budaya, perempuan mungkin memiliki akses yang terbatas karena faktor sosial dan ekonomi. Ya, karena tadi udah mengakar tadi, sudah terpikir dan terpola bahwa oh iya perempuan gitu ya. Nah, kemudian hak dan otonomi reproduksi. Hak dan otonomi reproduksi. Kita paham bahwa gender itu juga mempengaruhi hak seseorang untuk membuat keputusan ya terkait reproduksi mereka ya. Jadi gender itu juga mempengaruhi hak seseorang untuk membuat keputusan terkait reproduksi mereka. Contohnya apa? Kapan memiliki anak. Nah, makanya kalau kita sudah mungkin si pasangan suami istri atau pasangan usia subur, mereka akan berkomunikasi atau berpikir kapan akan memiliki anak itu harus dikomunikasikan. Tapi terkadang oh iya yang lebih dominan itu biasanya pihak laki-laki. Nah, gitu. Makanya di sini dikatakan bahwa kapan memiliki anak, penggunaan kontrasepsi, ya, kemudian menjalin prosedur medis. Nah, itu kan biasanya lebih kepada perempuan gitu. Padahal hak dan otonomi reproduksi itu dua-duanya gitu. Si perempuan juga berhak untuk nanti saya pengennya nanti jaraknya 2 tahun gitu. Saya pengennya melahirkan oh ya di TPMB tempat bidan ini atau di dokter ini gitu. Jadi bukan lagi yang menentukan itu adalah suami gitu, tapi berilah kesempatan kepada si ibu.
Ya, kemudian dalam beberapa masyarakat perempuan juga memiliki keterbatasan dalam pengambilan keputusan yang dapat berdampak pada kesehatan mereka. Itu tadi. Kapan bisa memiliki anak? Kalau setiap tahun, kapan dia reproduksinya itu alat-alat reproduksi kembali ke keadaan seperti semula. Kita udah bicara bahwa nifas itu adalah apa? Kembalinya alat-alat reproduksi ke keadaan seperti sebelum hamil. Berarti itu diberi waktu selama 6 minggu postpartum. 6 minggu setelah melahirkan. Nah, belum lagi nanti seandainya memang si ibu itu melahirkan secara SC. Nah, itu kan ada dampaknya kalau seandainya dia setiap tahun melahirkan, kapan dia istirahat. Nah, makanya dikatakan di sini ya, perempuan memiliki keterbatasan dalam pengambil keputusan sehingga dampaknya pada kesehatan mereka sendiri. Gitu. Paham ya? Oke. Kemudian pengaruh sosial dan kultural. Pengertian pengaruh sosial dan kultural di sini bahwa norma gender itu sering membentuk harapan masyarakat apa? Terhadap perilaku seksual dan reproduksi. Contohnya apa? Perempuan mungkin lebih banyak menghadapi tekanan untuk menjaga kesehatan reproduksi dibandingkan dengan laki-laki. Ya, karena apa? Dianggap perempuan itu lebih banyak dan lebih bisa menanggung beban reproduksi dan pengasuhan. Ah, itu kan tugas perempuan mengurus anak, bukan seperti itu. Ya, jadi kan makanya dikatakan di sini bahwa pengaruh sosial dan kultural itu kan sangat berdampak juga pada konsep gender tadi, gitu ya. Sehingga beban itu tidak hanya dibebankan kepada perempuan, tapi berdua. Nah, kemudian kerentanan terhadap penyakit. Kalau kita bicara kerentanan terhadap penyakit, gender juga mempengaruhi kerentanan terhadap beberapa penyakit, ya kan? Seperti apa? HIV/AIDS, ya kan? Banyak tempat ya mungkin di masyarakat, itu ada beberapa tempat itu perempuan menghadapi resiko lebih tinggi terhadap penularan penyakit, ya. Karena apa? Ketidaksetaraan gender dalam kekuasaan dan keputusan seksual. Nah, jadi kan terkadang kan si perempuan itu nggak ada kesempatan untuk memilih alat kelamin yang dia inginkan. Jadi dia hanya menerima suaminya bilang apa, yaitu keluarganya bilang apa, jadi ngikut gitu. Jadi kerentanan terhadap penyakit ya. Nah, kemudian pengalaman kesehatan dan pelayanan. Kalau kita lihat bahwa konsep gender dalam pengalaman kesehatan dan pelayanan ini juga akan mempengaruhi apa pelayanan kesehatan reproduksi. Contohnya apa? Nah, tenaga medis ya mungkin memiliki pandangan gender yang yang mempengaruhi atau dapat mempengaruhi cara mereka melayani pasien laki-laki ataupun perempuan. Ya, tingkat empati ataupun pengakuan terhadap kebutuhan mereka. Jadi terkadang kan memang ada juga yang kita merasakan bahwa oh ya kalau pelayanan yang ada di tempat pelayanan kesehatan itu terkadang yang dirasakan oleh si perempuan itu ada perbedaan gitu. Tapi ada juga mungkin itu hanya sebagian, tidak di semua fasilitas kesehatan, terkadang aja mungkin bisa aja kan mungkin si ibunya lagi baper kan kayak gitu, tapi tidak ya. Jadi harapannya ya semua di pelayanan kesehatan itu apabila kita ingin mendapatkan pelayanan ya berpindahlah secara adil gitu kan, setara. Nah, kemudian konsep dasar gender dalam kesehatan reproduksi. Nah, peran gender dalam masyarakat di sini kita lihat yaitu mencakup apa? Tanggung jawab dalam keluarga. Peran gender dalam masyarakat. Jadi apa? Kita berharap adanya tanggung jawab dalam keluarga. Jadi tanggung jawab dalam keluarga ini bukan hanya ayah ataupun si ibu, tapi dua-duanya. Dalam bentuk apa? Pengasuhan anak. Dalam hal apa lagi? Dalam hal harapan seksual. Ya kan? Nah, jadi kan itu semuanya memang harus didukung kedua-duanya. Tidak bisa hanya diperuntukkan hanya si ibu ataupun ke ayah. Atau mungkin kan kadang si ibu yang berpikir, kok saya aja sih? Jadi dia tidak menghormati si peran ayah di situ kan tidak boleh. Makanya di sini peran gender dalam masyarakat. Yang kedua, hak reproduksi dan otonomi. Kalau namanya otonomi berarti apa? Otonomi. Apa pengertian otonomi? Hak reproduksi dan otonomi. Otonomi dulu lah. Pengertian otonomi.
Ya, otonomi. Izin jawab, Bu. Oh ya, monggo Mas Agung. Jadi otonomi itu adalah hak atau kemampuan suatu etnis seperti individu, kelompok, atau daerah untuk mengatur dirinya sendiri dan mengambil keputusan secara mandiri. Ya, Itu, betul. Bu. Ya, makasih Mas Agung. Jadi itu adalah keputusan sendiri, mengambil keputusan sendiri. Jadi kalau tadi kita bicara suatu daerah, sebenarnya kalau kita konteksnya adalah daerah, iya, gitu. Tapi intinya kita paham bahwa otonomi itu adalah mengatur diri kita sendiri. Seperti itu. Tadi definisi dari Mas Agung udah benar. Tapi kalau kita bicarakan ini namanya otonomi tubuh. Berarti kan tubuh kita, hak reproduksi dan otonomi tubuh kita, bagaimana membuat keputusan sendiri mengenai reproduksi yang ada di dalam tubuh kita. Seperti apa? Penggunaan kontrasepsi. Ya kan? Itu kan tadi dari tadi saya sudah mengatakan bahwa oh ya, ayo berdiskusi, berkomunikasi dengan pasangan. Kontrasepsi apa yang mau digunakan? Atau apakah si suami yang menggunakan kontrasepsi tersebut atau si istri? Kemudian kehamilan, jaraknya. Karena kalau kita bilang bahwa ada eh, jarak itu yang terlalu banyak, anak itu juga akan apa? Akan membuat resiko tinggi kepada si ibu. Terlalu dekat juga akan membuat si ibunya memiliki resiko tinggi. Makanya sampaikan pilihan kepada si ibu. Kapan si ibu ini akan hamil lagi, ya kan? Kemudian ibu berapa anak yang dikehendaki si ibu? Ya kita nggak bisa bilang saya maunya anaknya 10 gitu mamanya atau mungkin 5 gitu. Ini kondisi si ibu. Lihat juga apa kondisi ekonomi. Ya kan karena kan sekarang mungkin banyak yang masih berpikiran, oh ya kalau anak saya banyak, mungkin rezekinya anak kan beda-beda. Bukan seperti itu. Kita realistis aja. Kita lihat juga keadaan yang ada di sekitar kita, gitu ya. Jadi keputusan untuk diri sendiri tadi, itulah otonomi tadi ya. Nah, kemudian akses ke layanan kesehatan. Nah, akses ke layanan kesehatan, tadi saya udah bilang, kalau kita mau milih, saya maunya kontrol kehamilan, itu di bidan A atau di rumah sakit B. Silakan. Jadi si ibunya mungkin si ibu itu lebih nyaman. Mungkin ibu itu dapat informasi dari temannya, rekomendasi bahwa kalau bersalin atau periksa kehamilan itu di rumah sakit A ini lebih enak, pelayanannya lebih bagus. Berikan. Makanya si ibunya memiliki hak untuk mengambil keputusan, gitu kan? Nah, kemudian dalam konsep gender hak ya, hak dan otonomi ini seringkali lebih terbatas bagi perempuan di beberapa budaya, termasuk mungkin salah satunya kita. Tapi sekarang sih untuk pengambilan keputusan seperti yang tadi mau hamil dalam jangka waktu berapa lama, kemudian kontrasepsi yang digunakan itu sekarang sudah lebih baik gitu ya, sudah karena kan modernisasi itu kan sudah istilahnya nggak seperti zaman dulu lagi gitu. Oke, kemudian kita lihat akses ke informasi dan layanan kesehatan. Akses ke informasi dan layanan kesehatan. Gender mempengaruhi akses seseorang terhadap informasi kesehatan reproduksi yang akurat dan pelayanan yang terjangkau, termasuk akses ke pendidikan tentang apa? Kesehatan reproduksi, layanan prenatal dan kontrasepsi. Jadi, kalau kita mau tahu info-info ya kan, itu kan hak kita. Kita diperbolehkan mencari informasi kemana saja. Boleh mencari informasi, umpamanya kita ada kemudian kita oh ya saya mau langsung ke pusat ke kesehatan boleh saja gitu. Makanya itu kan terkadang jangan ada batasan, nggak usah ngapain ke sana biasa aja, nggak boleh gitu. Jadi berikan kesempatan kepada si ibu senyaman mungkin gitu. Kemudian kesehatan seksual dan reproduksi yang setara, di sini perlu adanya kesetaraan gender dalam kesehatan reproduksi, termasuk dalam hal apa? Pencegahan penyakit menular seksual atau PMS, ya, akses terhadap pelayanan kesehatan yang aman. Nah, akses terhadap pelayanan kesehatan yang aman, kalau penyakit itu dideteksi secara dini, akan apa? Diagnosanya akan lebih awal, lebih dini, lebih tahu, gitu kan. Tapi kalau memang sudah terlambat kita melakukan periksa dini, itu akan berakibat apa? Berakibat fatal, bahkan bisa mengakibatkan kematian, gitu ya. Nah, kemudian
layanan konseling yang sensitif gender. Nah, terkadang kan itu tadi orientasi terhadap arah seksual. Nah, orientasinya mungkin kan berbeda-beda. Nah, itu kan hak privasi daripada seseorang. Nah, itu kan nggak mungkin diumbar. Makanya kan dia berikan akses ke pelayanan apa pelayanan kesehatan tadi gitu. Agar apa? Dia bisa mencurahkan apa yang ingin disampaikannya. Kemudian solusinya bagaimana agar dia tidak apa mengalami PMS penyakit menular seksual gitu ya. Jadi teman-teman udah paham jadi polanya kemana ini gitu. Nah, kemudian yang kelima pengaruh norma stereotip gender. Mungkin nggak tahu apa pernah dengar tentang stereotip gender di sini. Itu stereotip gender itu mempengaruhi bagaimana laki-laki dan perempuan diperlakukan dalam pelayanan kesehatan. Contohnya apa? Perempuan itu mungkin dianggap sebagai yang lebih bertanggung jawab atas kontrasepsi. Nah, itu contohnya ya. Jadi stereotip gender itu di sini salah satunya apa? Dalam dapat mempengaruhi bagaimana laki-laki dan perempuan diperlakukan dalam pelayanan kesehatan. Contohnya tadi, ya, perempuan itu biasanya lebih ya dirasakan bertanggung jawab terhadap apa kontrasepsi. Nah, sementara laki-laki mungkin memiliki kebebasan lebih dalam pilihan seksual gitu loh. Jadi terlihat bahwa ada diskriminasi di sini kan. Padahal kan sebenarnya itu tadi bisa dikomunikasikan berdua. Kemudian kerentanan terhadap risiko kesehatan. Kerentanan terhadap risiko kesehatan. Nah, gender ini juga dapat mempengaruhi kerentanan terhadap masalah kesehatan tertentu. Misalnya perempuan itu apa? Perempuan ya rentan terhadap kekerasan seksual dan penyakit tertentu. Nah, ya. Kemudian sementara itu mungkin menghadapi stigma dalam mencari layanan kesehatan reproduksi. Gitu. Jadi kan kalau di perempuan itu tadi kenapa perempuan itu rentan terhadap kekerasan seksual apalagi kalau di rumah tangga gitu kan. Nah, kemudian ada juga yang apa? Perempuan itu rentan terhadap penyakit tertentu. Lebih biasanya rentan terhadap penyakit menular seksual apalagi kalau seandainya suami. Nah, kita lihat suaminya ini sering jajan di luar. Nah, pengertian sering jajan di luar, kita kan seharusnya pada waktu kita berkomunikasi KB apa yang digunakan, ya kan selagi kita belum tahu ini kondisi kesehatan daripada suami, karena kan mungkin sekarang dulu belum ada suaminya masih taat, tapi seiringnya berjalannya waktu, pergaulan yang mungkin semakin luas, si suami sering jajan gitu. Nah, bagaimanakah untuk menjaga agar si perempuan atau si istri ini apa terhindar dari PMS kan kayak gitu. Karena kan yang paling utama, yang paling dekat dengan si suami tadi ya istri gitu ya. Nah, kemudian peran laki-laki dalam kesehatan reproduksi di sini partisipasi laki-laki dalam kesehatan reproduksi termasuk mendukung pasangan dalam perawatan prenatal. Prenatal itu apa? Kemarin udah dibahas loh. Prenatal, maternal, apa prenatal? Kita sebutin prenatal terus. Apa, Gong? Prenatal, Gong. Prenatal, maternal. Pernatal itu sebelum lahir bukan sih, Bu? Sebelum kelahiran. Ya, prenatal itu sebelum kelahiran. Berarti kalau maternal Ibu. ya, maternal ibu ya. Jadi prenatal dan pasca kelahiran ya berperan penting dalam makasih Gong. Jadi berperan penting dalam menciptakan kesetaraan gender gitu. Jadi peran kita, jadi peran laki-laki dalam kesehatan reproduksi. Kan saya udah bilang kemarin kesehatan reproduksi itu luas, bukan hanya kalau kita berpikir bahwa remaja aja bukan gitu ya. Tapi juga lansia, kemudian pasangan usia subur ya, kemudian yang mengalami gangguan sistem reproduksi ya di sini makanya bahwa peran laki-laki itu sangat mendukung dalam perawatan apa prenatal kemudian pasca kelahiran. Kalau kita bicara pasca kelahiran itu kan di pasca kelahiran itu berarti masa nifas. Masa nifas itu apabila si ibunya tidak mendapatkan rasa nyaman ya, ibunya stres atau ibunya merasa bahwa pada waktu dia sudah melahirkan, tetapi yang mendapatkan perhatian adalah bayinya saja,
sementara dia tidak mendapatkan perhatian, ibunya bisa mengalami yang namanya postpartum blues. Mungkin di sini pernah teman-teman dengar postpartum blues. Nah, postpartum blues ini kalau tidak diatasi sejak dini itu akan mengakibatkan stres, depresi depresi postpartum. Nah, jadi dalam jangka pendek itu akan mengalami postpartum blues. Nah, kalau tidak diatasi, jangka panjangnya akan mengalami depresi. Nah, itu kan sangat-sangat berbahaya. Berbahaya bagi si ibu, berbahaya bagi si bayi, berbahaya bagi semuanya, bagi keluarga. Gitu ya. Oke. Nah, di sini kita bicara tentang interaksi antara gender dan seksualitas. Interaksi antara gender dan seksualitas. Gender dan seksualitas itu adalah aspek yang saling mempengaruhi, tetapi mereka berbeda. Mereka berbeda itu maksudnya gender dan seksualitas. Tadi kita udah bicara, oh ya gender itu ini, seksualitas itu ini. Jadi teman-teman di sini udah bisa membedakan apa itu gender. Kalau nanti ada soal atau mungkin ada yang bertanya, sudah paham gitu ya. Kemudian gender ini juga seringkali terkait dengan norma sosial yang diberikan kepada jenis kelamin tertentu. Ya, sementara seksualitas itu lebih berfokus pada perasaan dan ketertarikan pada pribadi seseorang. Ya. Nah, kemudian kalau kita bicara interaksi antara gender dan seksualitas itu membentuk identitas unik daripada individu dan mempengaruhi pengalaman sosial mereka, termasuk hak, ya, kemudian akses, kemudian partisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Kalau kita bicara identitas unik, karena setiap individu itu adalah unik, nggak ada individu yang sama, gitu, ya kan? Jadi semua perempuan juga memiliki pribadi yang unik, gitu. Kemudian mereka memiliki hak untuk apa? Mengakses, berpartisipasi dalam aspek kehidupan. Berpartisipasi maksudnya apa? Berpartisipasi kalau seandainya memang dia mengalami sesuatu yang tidak nyaman, dia bisa bertanya, berhak untuk bertanya. Kenapa saya, umpamanya pada saat tidur sering gelisah? Ternyata si ibu ini sudah mengalami apa? Premenopause. Nah, salah satu gejala dari premenopause itu adalah apa? Dia tuh gelisah karena hormonnya kan sudah berubah gitu ya. Kemudian kalau si ibu ini tidak paham, ibu ini kan bisa stres juga. Kenapa ya? Kurang tidur, akhirnya apa mempengaruhi aktivitas sehari-hari si ibu gitu. Nah, di sini ada beberapa contoh budaya dan aspek yang mempengaruhi gender. Nah, tadi kita udah bicara nih budaya ya. Kemudian contoh dari budaya yang sering ya, yang sering atau pernah mungkin kita pernah dengar yang mempengaruhi gender. Ini budaya patriarki. Nah, teman-teman juga udah pernah dengar nih patriarki atau mungkin matriarki, udah pernah. Nah, tapi apa sih gitu kan? Kalau kita bicara di budaya patriarki di sini, ini banyak masyarakat ya pada budaya patriarki ini masih sangat dominan, di mana laki-laki memiliki kekuasaan dan pengaruh yang lebih besar dalam keluarga, masyarakat, serta struktur pemerintahan. Jadi memang terkadang ya nggak kita pasti tetap kita akui lah ya, kita nggak bisa menutup mata juga memang di dalam politik yang biasanya lebih dominan laki-laki gitu ya. Nah, tapi norma-norma patriarki ini sering mengharapkan perempuan untuk mengutamakan peran domestik dan pengasuh anak. Sementara laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah. Balik lagi ke konsep yang tadi, bahwa perempuan itu makhluk yang lemah, harus di rumah, sementara laki-laki itu harus mencari nafkah. Nah, itu jadi dia itu mempunyai apa ya, power yang lebih besar sehingga dia mempunyai kekuasaan, dia berhak untuk menentukan seperti itu. Itu budaya yang dapat mempengaruhi gender tadi. Itu patriarki. Kemudian budaya yang kedua apa? Budaya matriarki. Nah, contohnya itu di Minang. Nah, ya. Minang ini juga ada budaya matriarki. Di sini apa? Memiliki sistem matrilineal di mana garis keturunan itu diambil dari pihak ibu. Garis keturunan itu diambil dari pihak ibu. Ya. Nah, di komunitas ini juga perempuan sering memiliki peran penting dalam keluarga dan hak kepemilikan lahan karena dia masih budaya matriarki gitu ya. Jadi kalau ditanya contoh
suku yang memiliki budaya atau masih menganut budaya matriarki itu adalah Minangkabau. Nah, tetapi di kepemimpinan politik sering masih didominasi laki-laki gitu. Tapi mungkin secara apa ya, garis keturunan masih dipegang oleh perempuan. Tapi kalau kita lihat dari kepemimpinan politik ya masih didominasi laki-laki dan perempuan tetap memiliki batasan peran tertentu dalam ruang publik gitu. Paham ya di sini ya? Kita lihat kalau dari segi sisilahnya memang masih menganut dari pihak perempuan. Tapi kalau kita lihat dari secara global, pemimpinan apalagi politik, nah atau mungkin di pekerjaan dia lebih kepada dominasi laki-laki. Seperti itu. Meskipun perempuan juga ada, cuman ada batasan peranan tertentu, tidak disamakan. Nah, kemudian budaya yang mempengaruhi budaya Barat. Nah, kalau budaya Barat kan individualisme. Nah, di sini kita bisa lihat, ya contohnya ini yang diambil ada di Amerika, ada beberapa Eropa terdapat nilai-nilai yang lebih progresif terkait kesetaraan gender. Banyak norma gender tradisional telah digantikan oleh pemahaman yang lebih inklusif, di mana perempuan dan laki-laki memiliki kebebasan lebih besar untuk mengejar karir ataupun mengembangkan peran di luar stereotip tradisional atau konvensional. Ya, jadi dia itu lebih membebaskan perempuan dan laki-laki itu kejar nih karir gitu. Makanya kita pernah lebih lihat atau lebih banyak, oh ya tidak ada pembatasan gitu kan. Nah, kalau di budaya Asia Timur ya, atau Konfusianisme, nah di sini kita bisa lihat ada di Cina, Jepang, ya namanya Asia Timur ya. Kemudian nilai-nilai Konfusianisme ini menekankan keharmonisan sosial, penghormatan terhadap otoritas dan peran gender yang kaku. Contohnya apa? Perempuan itu dianggap sebagai pengurus rumah tangga yang ideal, sementara laki-laki diharapkan menjadi pencari nafkah, ya. Nah, kemudian apalagi di sini juga masih meskipun peran gender di sini mulai berubah seiring modernisasi perkembangan zaman, kemudian adanya globalisasi, ya nilai-nilai ini masih mempengaruhi kehidupan masyarakat tersebut. Jadi memang nantinya akan berubah, ada juga masih menganut gitu kan. Nah, kemudian ini ada budaya Timur Tengah. Kalau kita lihat di sini ada beberapa masalah perempuan memiliki batasan dalam ruang publik. Nah, perempuan memiliki batasan ruang publik seperti pembatasan dalam berpakaian ataupun partisipasi dalam pekerjaan tertentu. Nah, di sini masih ada pembatasan gitu ya. Nah, tapi di banyak negara terdapat gerakan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan yang lebih setara gitu. Jadi memang bukan hanya di Indonesia kalau kita bicara tentang oh ya pembatasan-pembatasan itu, tapi memang hampir di seluruh dunia ini memang masih ada oh ya perempuan itu layaknya masih di rumah atau makhluk yang lemah dan sebagainya. Nah, ini ada budaya sub-Sahara Afrika atau sistem kesukuan dan komunal. Nah, dalam beberapa komunitas, perempuan ini memiliki peran penting dalam perekonomian lokal melalui pertanian ataupun usaha kecil. Karena kalau kita lihat di masyarakat, biasanya kan memang perempuan itu yang membantu dari apa pertanian, perkebunan, usaha kecil yang memang bisa menghasilkan, ya. Tetapi, ya mungkin ini bisa juga menghadapi keterbatasan dalam hak kepemilikan dan pendidikan. Makanya karena si perempuan itu hanya diperbolehkan melalui pertanian tapi tidak dalam hal pendidikan gitu ya, jadi ada keterbatasannya gitu ya. Nah, ini ada budaya indigenous atau pribumi. Nah, biasanya kan di sini bahwa pandangan yang lebih beragam tentang inklusi terkait gender ya sering memiliki apa, dianggap memiliki posisi spiritual atau sosial yang penting. Nah, itu kalau di budaya pribumi. Kalau budaya Hindu di Asia Selatan itu contohnya seperti di India, di Nepal, ya ataupun di daerah sekitarnya, bahwa gender itu dipengaruhi oleh kitab suci dan tradisi yang menekankan kesucian dan ketaatan perempuan terhadap suami ataupun keluarga. Karena memang itu lebih ketat lagi ya. Jadi gender itu ya dipengaruhi oleh kitab suci dan tradisi yang menekankan pada kesucian dan ketaatan pada apa? Pada suami dan keluarga. Makanya agak sulit juga kalau kita bicara bahwa oh ya, kok itu sepertinya
terlalu mendominasi ya, karena memang di budaya Hindu itu di situ ada norma gender dipengaruhi oleh kitab suci dan tradisi yang menekankan pada kesucian dan ketaatan perempuan terhadap suami ataupun keluarga gitu ya. Nah, yang terakhir ke-9 di sini budaya modern di sini ya, urbanisasi dan globalisasi. Jadi di daerah urban yang terpengaruh oleh globalisasi ada pergeseran peran gender yang lebih setara karena pengaruh pendidikan dan kesadaran gender. Jadi kalau kita bicara sudah budaya modern itu biasanya apa? Sudah ada pergeseran bahwa peran gender itu lebih apa? Lebih setara. Pendidikan itu sudah diperuntukkan tidak membeda-bedakan lagi, ya kan? Jadi sudah lebih baik karena sudah lebih mungkin mindsetnya sudah lebih terbuka, gitu kan? Nah, banyak kota besar di seluruh dunia juga mengalami peningkatan partisipasi perempuan dalam tenaga kerja karena perempuan sudah dibebaskan, gitu kan? Sudah diberikan ruang dan waktu untuk bekerja. Kemudian akses ke pendidikan, perempuan sudah bisa apa? Melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, kemudian berpartisipasi dalam politik, ya, menjadi menteri, ya kan banyak juga ada juga yang menjadi perdana menteri dan sebagainya. Gitu. Nah, oke, di sini ada pengaruh faktor budaya terhadap gender. Kalau tadi kan ada nggak sih sebenarnya pengaruh gitu. Nah, budaya itu juga akan berpengaruh juga terhadap gender gitu. Salah satunya apa? Mempengaruhi bagaimana laki-laki dan perempuan dibesarkan, ya. Kemudian peran yang diharapkan dari mereka serta akses mereka terhadap sumber daya dan haknya. Jadi mempengaruhi bagaimana laki-laki dan perempuan itu dibesarkan. Itu adalah pengaruh ataupun apa sih dampaknya terhadap gender. Nah, kedua mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap kesetaraan, ya kan, identitas gender dan peran sosial. Kalau kita sudah bicara tentang budaya yang tadi sudah kita sempat bahas pada slide sebelumnya, bahwa kita berarti oh yang ini kesetaraan ini pendidikan, pekerjaan, dalam hal membesarkan anak itu kan sudah dibahas, berarti ada perubahan ya, perubahan mindset, ada perubahan bahwa ini harusnya dua-duanya boleh bekerja asal waktunya dibagi kan gitu ya. Kemudian apa peran sosial? Nah, peran sosial juga oh ya, dalam kalau suaminya bekerja mungkin si istrinya yang bisa merawat atau sebaliknya nanti kalau istrinya mulai bekerja suami gitu. Jadi itu bisa dilakukan secara bersamaan. Kemudian dengan adanya globalisasi dan pergerakan asasi manusia, banyak masyarakat kini mulai mendefinisikan norma gender mengarah pada budaya yang lebih inklusif dan mendukung kesetaraan gender. Gitu. Nah, ini ada diskriminasi gender. Nah, kita tadi udah bicara kesetaraan. Kalau bicara diskriminasi gender itu adalah perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang tidak adil atau tidak setara terhadap individu berdasarkan jenis kelamin ataupun gendernya. Jadi perlakuan yang tidak adil atau tidak setara, itu namanya diskriminasi gender. Nah, diskriminasi gender ini juga terjadi ketika seseorang diperlakukan secara berbeda ataupun mendapatkan perlakuan yang kurang menguntungkan hanya karena dia itu laki-laki atau dia itu perempuan. Gitu. Itu juga termasuk dari diskriminasi gender, ya. Nah, kemudian ini ada contoh dari diskriminasi gender. Salah satunya di tempat kerja. Gaji yang tidak setara. Dalam banyak kasus perempuan banyak dibayar dibandingkan laki-laki meskipun memiliki pekerjaan dan tanggung jawab yang sama. Tadi saya sudah katakan bahwa kalau kita mau kenaikan gaji biasanya dilihat dari penilaian kinerja. Nah, kinerjanya sama kok, bahkan lebih bagus si perempuan, tetapi kenapa yang naik gaji justru yang laki-laki? Nah, ini terkadang ada diskriminasi gendernya di sini. Makanya dikatakan tadi gaji yang tidak setara. Padahal pekerjaan itu dilakukan sama, ya. Nah, yang kedua, contoh di tempat kerja itu peluang kenaikan jabatan. Laki-laki lebih sering ya lebih diprioritaskan untuk promosi jabatan ya contoh seperti manajer gitu kan dibandingkan perempuan.
Meskipun sebenarnya kualitas dan pengalaman kerja perempuan itu setara gitu, tapi ya mungkin ada di beberapa tempat yang masih seperti itu. Nah, kemudian contoh diskriminasi gender yang kedua adalah dalam pendidikan. Di dalam masyarakat itu anak laki-laki diutamakan untuk mendapatkan pendidikan dibandingkan anak perempuan. Ya. Nah, jadi mungkin pemikiran orang tua dulu itu kan memang udahlah kalau perempuan itu nanti menikah dan rumah tangga ngapain disekolahkan tinggi-tinggi, tapi kalau laki-laki nanti dia yang akan mengurus rumah tangga jadi harus disekolahkan setinggi mungkin, ada seperti itu. Makanya dalam pendidikan ini juga ada diskriminasi gendernya gitu kan. Kemudian kita lihat stereotip peran gender. Peran di sini kita contohnya peran rumah tangga. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa perempuan seharusnya mengurus rumah tangga dan anak-anak, sedangkan laki-laki mencari nafkah utama. Nah, di sini itu terjadi diskriminasi, ya. Kemudian terkadang kalau di stereotip peran gender di sini juga perempuan itu tidak bisa mengembangkan karir di rumah karena si perempuan tidak diizinkan. Apalagi kalau kita muslim kan kalau kita keluar kan harus izin suami gitu kan, kalau nggak dapat izin gimana kan gitu. Atau mungkin pada zaman dulu perempuan itu tidak diperbolehkan keluar karena dianggap ya udah perempuan ya adanya di rumah gitu. Makanya dikatakan di sini membatasi perempuan yang ingin mengembangkan karir di luar rumah. Kemudian yang keempat di sektor kesehatan, penanganan medis terhadap keluhan perempuan seringkali tidak dianggap serius atau dianggap hanya sebagai efek emosional, sehingga perempuan tidak mendapatkan perawatan yang tepat atau setara dengan laki-laki. Nah, apalagi kalau mengambil keputusan, pada waktu perempuan itu, kalau kita bicara perempuan keluhannya pusing atau pada waktu hamil, keluhan hamil itu salah satunya apa? Mual dan muntah. Nah, apabila mual dan muntah itu ya terjadi berulang kali sampai mengganggu aktivitas, itu sudah mengarah ke hiperemesis gravidarum, namanya hiperemesis gravidarum. Nah, itu hal-hal yang memang apa? Sudah berdampak pada kesehatan si ibu. Apabila tidak diatasi, apabila kita mengabaikan, itu akan berdampak kepada si ibu. Seperti itu. Itu salah satu contohnya. Ya, makanya pada waktu kita jangan menganggap remeh apabila si ibu itu atau si perempuan itu mengeluh atau mengeluhnya apa? Haidnya tidak teratur. Dianggap tidak. Itu biasa aja, bukan seperti itu. Ya, kita anggap sayangnya pasien karena dia punya hak juga gitu ya. Jangan menganggap bahwa keluhan daripada si perempuan itu hanya sekilas, hanya itu mah biasa, tidak bahaya atau apa. Kemudian perlakuan dalam hukum. Nah, kalau perlakuan di dalam hukum juga masih mendiskriminasikan perempuan dalam hak apa? Hak warisan, hak atas anak, atau dalam hal apa? Kasus pelecehan dan kekerasan. Kan banyak gitu ya yang ditutupin atau bahkan yang disalahkan perempuan. Nah, itu yang tidak boleh. Makanya di sini perempuan itu tidak mendapatkan keadilan yang sama. Gitu ya. Mungkin kalau di muslim itu kan secara syariat Islam ini udah pasti ya bahwa perempuan itu bagiannya berapa, laki-laki bagiannya berapa gitu. Tapi ada juga mungkin yang kan tidak mentaatin itu, mengesampingkannya, berarti dia apa? Oh ya, lebih condong kepada semuanya kepada laki-laki gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara upaya untuk mengurangi diskriminasi gender. Nah, yang pertama apa? Penerapan kebijakan kesetaraan gender di setiap pendidikan, kemudian di pekerjaan, dimanapun kita, hendaknya ada penerapan kebijakan kesetaraan gender di fasilitas kesehatan sehingga adanya diskriminasi daripada gender tadi tidak terjadi gitu. Kemudian kesadaran masyarakat. Nah, kesadaran masyarakat ini juga penting. Pentingnya bagaimana? Apabila ya kan di masyarakat itu perempuan itu ingin mengambil keputusan atau si perempuan itu ingin ikut berpartisipasi membangun masyarakat dibolehkan gitu. Tapi kan ini terkadang perempuan mah nggak ada
kampanye gitu. Jadi kesadaran masyarakat itu sangat-sangat perlu untuk apa? Mengurangi diskriminasi daripada gender tadi. Nah, yang ketiga, penghapusan stereotip terkait peran gender. Penghapusan stereotip terhadap peran gender. Jadi kita jangan berpikir bahwa perempuan itu hanya di rumah, ya hanya mengurus rumah tangga dan yang mencari nafkah utama adalah laki-laki gitu. Tapi berikan kesempatan kepada perempuan untuk membantu, gitu ya. Nah, jadi kalau kita sudah tahu dan taat bahwa diskriminasi gender ini kalau kita tidak atasi akan dapat berdampak negatif, ya, dampak negatif pada kesejahteraan psikologis, karir, dan kualitas hidup seseorang. Karena dia merasa apa? Diremehkan, dia merasa tidak dihargai, dia merasa disudutkan, dia merasa apa? Dia tidak dianggap bahwa oh ya yang dianggap itu hanya perempuan, bahwa padahal dia sanggup, dia mampu gitu, ya. Makanya diskriminasi gender ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis, karir, ya, maupun kualitas hidup seseorang. Kalau di karir, dia sebenarnya tadi dari segi pengalaman, dari segi kemampuan dia bisa, tapi karena diskriminasi gender itu terjadi, jadi dia tidak jadi naik jabatan. Jadi dia menjadi stres. Nah, kalau dia stres, dia akan mempengaruhi kualitas hidupnya. Nah, berarti kan dia apa? Mungkin dia sudah tidak mau lagi untuk makan teratur, kemudian dia sudah tidak respect lagi terhadap dirinya, mungkin karena dia penerimaan orang terhadap dirinya itu kurang seperti itu, ya. Nah, kemudian kita bicara ketidakadilan gender, ya. Nah, ketidakadilan gender di sini adalah apa? Situasi di mana individu diperlakukan secara tidak adil atau tidak setara berdasarkan gender ataupun jenis kelamin mereka. Nah, kita lihat. Nah, bentuk ketidakadilan di sini adalah apa? Peminggiran atau marginalisasi. Nah, ini ada teman-teman bisa dibaca nanti bahwa memang banyak di beberapa negara itu juga perempuan seringkali memiliki akses yang lebih sedikit terhadap pendidikan tinggi. Makanya sekarang kalau apalagi keluarga itu mungkin menengah ke bawah, SMA aja udah syukur gitu loh, terkadang seperti itu. Nah, tibalah nanti mau lanjut kok susah. Nah, karena apa? Bentuk ketidakadilan tadi. Jadi karena kita dianggap apa? Ah, lemah, ya kan cuma di rumah. Ya, kemudian contoh lagi, ada di beberapa komunitas di pedesaan itu anak laki-laki sangat diprioritaskan untuk melanjut sekolah. Tadi saya udah bilang kalau SMA aja untuk anak perempuan itu udah syukur gitu lah, apalagi dia mau mencapai perguruan tinggi itu akan sangat sulit. Tapi kalau bagi laki-laki itu sangat-sangat diprioritaskan gitu ya. Nah, kemudian dalam bidang politik. Nah, dalam bidang politik ini perempuan juga kurang terwakili. Nah, tapi sekarang sih sudah mulai banyak ya, apalagi alhamdulillah itu yang sudah pejabat-pejabat yang mudah-mudahan amanah, jadi nanti perempuan bisa lebih terangkat lagi gitu ya. Jadi jumlah pemilih perempuan dan laki-laki itu sama, tapi jumlah perempuan yang duduk di kursi legislatif ataupun posisi kepemimpinan seringkali jauh lebih rendah. Itu tadi ya. Kemudian subordinasi atau pengutamaan pihak lain di sini contohnya di tempat kerja nih. Perempuan seringkali dianggap lebih cocok untuk posisi administrasi atau hanya sebagai pendukung saja. Sementara untuk manajerial itu biasanya ditempati oleh laki-laki. Gitu. Padahal tidak, sebenarnya kan kalau perempuan diberi kesempatan dia juga bisa bersaing dengan laki-laki gitu ya. Kemudian di dalam rumah tangga pengambilan keputusan utama itu sering memang diberikan kepada laki-laki, sementara perempuan dianggap tidak seberat atau tidak sebesar laki-laki dalam mengambil keputusan, sehingga pengambilan keputusan itu biasanya memang diberikan kepada laki-laki, terutama tentang keputusan dalam keuangan ataupun pengaturan rumah tangga gitu. Nah, ini adalah stereotip gender. Di sini anak perempuan diharapkan untuk memilih jurusan yang biasanya kan kalau kenapa di sini terkadang perempuan itu udah jurusannya yang ini aja, yang lembut itu maksudnya di sini pengertiannya yang mudah, yang memang khusus untuk perempuan gitu loh, seperti tata boga, tata busana, ya kan gitu. Padahal kan sebenarnya kalau perempuan itu mau menjadi
tentara atau mungkin dia memiliki teknik ya kan atau ngambil jurusan teknik itu kan boleh-boleh aja gitu. Kadang sementara itu anak laki-laki diarahkan ke jurusan teknik ataupun sains gitu ya. Jadi membatasi minat untuk si perempuan maupun laki-laki. Jadi kalau si perempuan itu ya batasannya hanya oh itu aja, tapi kalau untuk laki-laki bebas untuk memilih. Jadi tidak ada pembatasan di sini. Nah, kemudian stereotip ke gender lagi, perempuan berpenampilan tomboy atau laki-laki bersifat lemah lembut ini seringkali mendapatkan stigma atau pandangan negatif karena melanggar stereotip peran gender. Tadi saya sudah bilang bahwa kadang kita lihat fisiknya, oh ya ini penampilannya seperti tomboy, ya kan, padahal perempuan dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, kekerasan berbasis gender. Kalau kita bicara kekerasan berbasis gender, kekerasan dalam rumah tangga itu sering kali menimpa perempuan yang terjebak dalam hubungan atau pernikahan yang tidak setara. Ya, jadi mereka itu lebih sering mengalami kekerasan fisik ataupun psikologi dari pasangannya. Ya, jadi kalau sudah hubungannya sudah toksik, udahlah hindari. Makanya sebelum kita melangkah ke pelaminan, melangkah ke jenjang kita sudah tahu hubungan ini toksik atau tidak gitu. Ya, atau mungkin ta'aruf gitu kan ya. Apalagi kita sudah paham dan kita sudah oke, ya berarti kita sudah tahu konsekuensinya. Nah, kemudian perempuan lebih sering menjadi korban pelecehan seksual di tempat kerja, transportasi umum, ya, dan di ruang publik lainnya. Nah, kalau laki-laki di sini juga mengalami kekerasan berbasis gender, tetapi kasus pada perempuan lebih banyak karena apa? Adanya pandangan bahwa perempuan adalah pihak yang lebih lemah. Jadi yang lebih padahal sebenarnya laki-laki itu juga bisa mengalami kekerasan gitu loh. Jangan berpikir bahwa kekerasan seksual atau kekerasan rumah tangga itu bisa terjadi hanya pada perempuan, tapi pada laki-laki juga bisa gitu loh. Ya. Oke. Nah, di sini ada beban ganda atau double burden. Di sini beban ganda di sini perempuan ya bekerja di luar rumah itu juga diharapkan mengurus rumah tangga. Jadi kan sudah bekerja di rumah, kemudian bekerja juga di luar rumah mencari nafkah. Itu kan beban ganda gitu. Jadi mereka harus menghadapi tekanan untuk menyeimbangkan pekerjaan profesional dengan tugas domestik yang menyebabkan kelelahan dan stres. Jadi maksudnya di sini menyeimbangkan pekerjaan profesional. Pekerjaan profesional sebagai wanita karir, sementara tugas domestik kerjaan yang ada di rumah tangga juga harus kita handle gitu, dan itu harus benar-benar bisa gitu loh. Tapi kan terkadang memang manusia ini kan apalagi perempuan itu kan terkadang ini juga lemah, ya kan, lelah, mungkin di tempat kerjaan lagi banyak, bisa stres gitu. Nah, itu yang mungkin terkadang tidak dipahami oleh laki-laki gitu. Makanya harusnya itu kita saling mengisi. Ya, jadi si perempuan juga merasa bahwa didukung pada saat dia melakukan pekerjaan profesional di luar rumah, didukung pada waktu dia melakukan pekerjaan domestik atau pekerjaan di rumah tangga juga didukung seperti itu. Kemudian di sini ada sama-sama bekerja ya. Jadi pasangan sama-sama bekerja, seringkali tugas domestik atau tugas rumah tangga itu seperti memasak, membersihkan rumah, merawat anak itu lebih banyak dibebankan kepada perempuan. Sementara pada laki-laki itu dianggap cukup gitu loh, cukup dalam artian udahlah kalau laki-laki kan bekerja jadi ya udah memang harusnya kodratnya perempuan, meskipun sebenarnya perempuan itu sudah bekerja juga di luar ya secara profesional menjadi wanita karir tapi tidak mendapat dukungan. Makanya tadi saya mengatakan bahwa seharusnya si perempuan sudah bekerja di luar dan di rumah juga harusnya juga dibantu gitu ya. Nah, di sini ada yang kena diskriminasi dalam akses dan kontrol sumber daya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa perempuan seringkali tidak memiliki hak atas kepemilikan tanah ataupun properti. Nah, lahan keluarga sering diwariskan kepada anak laki-laki, sementara anak perempuan tidak mendapatkan hak yang sama. Gitu ya. Nah, kemudian soal pinjaman atau akses modal juga sama. Ya, kadang sulit kalau perempuan itu mau meminjam karena berpikir perempuan kan nggak bisa gitu. Makanya lebih kepada laki-laki diperuntukkan. Ini contoh ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang terjadi dalam pelayanan kesehatan. Ya,
contoh ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang terjadi dalam layanan kesehatan. Karena kita adalah public health, kita harus tahu yang sering terjadi, ya kan, ketidaksetaraan dalam pelayanan kesehatan itu apa? Yang pertama, kurangnya perhatian pada kesehatan perempuan. Kurangnya perhatian pada kesehatan perempuan. Yang pertama, penyakit spesifik perempuan, ya, tidak diteliti secara mendalam. Penyakit yang dominan menyerang perempuan seperti apa? Endometriosis atau kanker serviks seringkali kurang diperhatikan dalam penelitian kesehatan. Tapi sekarang sudah mulai banyak, ya. Mungkin teman-teman bisa baca jurnal-jurnal penelitian gitu ya. Jadi penyakit-penyakit apa aja yang sering ya atau mungkin yang banyak diderita atau dialami oleh perempuan. Gitu. Sehingga apa? Sehingga kita tahu bagaimana pengobatannya, bagaimana pencegahannya, gitu. Jadi tidak semakin bahaya, ya kan? Nah, kemudian pengabdian, ya, keluhan nyeri perempuan. Jadi di sini ada beberapa kasus yang melaporkan bahwa seperti keluhan dia anggap hal yang emosional. Padahal sebenarnya kalau keluhan itu nyeri menstruasi, itu kan memang keluhan yang sangat-sangat kalau memang dia nyeri haid atau dismenor itu sangat-sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Itu apa? Itu sebenarnya perlu kalau sudah mengganggu dan terjadi berulang-ulang itu perlu adanya perawatan medis atau tindakan medis gitu. Jadi kita harus memberikan pelayanan yang memang sesuai dengan keluhan dari si pasien atau si perempuan atau si ibu tadi. Ya, kemudian yang kedua, akses yang terbatas untuk layanan kesehatan reproduksi. Akses yang terbatas. Contohnya apa? Perempuan yang membutuhkan, ini sini maksudnya gini, perempuan yang membutuhkan aborsi seringkali mendapatkan batasan hukuman. Jadi kalau seandainya, kalau ada undang-undang, kalau seandainya memang itu mengancam ibu gitu kan, itu memang ada dilakukan aborsi diajukan tapi sesuai dengan instruksi gitu loh. Jadi jangan sampai itu aborsi yang ilegal gitu kan. Tapi kan ada kayak kita lihat tadi dilakukan kan banyak apa kalau tidak dilakukan apa. Nah, seperti itu. Jadi ada rambu-rambunya. Kemudian perempuan yang memerlukan dukungan kesehatan selama kehamilan, salinan dan postpartum akan mendapatkan layanan yang layak ya terutama di daerah terpencil. Kenapa? Karena kurangnya akses ke pelayanan kesehatan. Nah, kemudian di sini minimnya layanan kesehatan bagi laki-laki di bidang kesehatan mental dan reproduksi. Nah, tadi kita udah bicara perempuan bahwa laki-laki juga sebenarnya kan memerlukan atau membutuhkan atau memiliki hak untuk apa? Mendapatkan pelayanan. Makanya minim, masih minim ya kesehatan reproduksi dan kesehatan mental laki-laki gitu karena kita berfokusnya pada perempuan aja pada laki-laki ini juga butuh gitu makanya di sini contohnya apa masalah kesehatan reproduksi seperti kanker prostat atau masalah infertilitas ya itu sering dianggap kurang mendesak sehingga tidak banyak layanan kesehatan khusus yang tersedia bagi laki-laki padahal itu sangat-sangat mempengaruhi ya kan kemudian yang keempat, kita langsung yang keempat adalah pembagian terhadap kelompok. Nah, ini kan nggak boleh ya. Berarti kan kita, nah ini masih tabu nih kalau kita laksanakan biasanya kan itu tadi orientasinya ke arah mana. Jadi kita biar bisa memahami bahwa hal-hal apa saja sih yang dilakukan dan yang boleh dan yang tidak di pusat pelayanan kesehatan. Kemudian kurangnya pendidikan kesehatan seksual yang setara. Kurangnya pendidikan kesehatan seksual yang setara. Pendidikan kesehatan itu fokus atau fokusnya ada pada aspek-aspek tertentu saja dan tidak memberikan informasi yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Misalnya apa? Kesehatan seksual laki-laki lebih sering dibahas terkait performa dan potensi reproduksi, sedangkan bagi perempuan hanya dibatasi gitu ya. Kemudian bias dalam penelitian medis juga ini sering juga lebih besar dilakukan pada laki-laki, sedangkan pada perempuan relatif sedikit gitu ya. Mungkin seperti uji coba obat biasanya kan memang diberikan lebih banyak kepada laki-laki,
Sedangkan bagi perempuan itu hanya sedikit lah ya, gitu. Padahal sebenarnya kita mana sih yang lebih efektif ataupun yang lebih akurat gitu, laki-laki apa perempuan? Tapi kan karena biasanya kan memang eh, uji coba itu sering dilakukan pada banyak laki-laki. Nah, di sini ada stigma terhadap masalah kesehatan yang berkaitan dengan gender. Masalah kesehatan tertentu seperti postpartum ya, depresi ya, kemudian pada perempuan ataupun kanker testis pada laki-laki. Nah, ini tadi saya sudah menyebutkan bahwa kalau pada masa nifas atau pada pasca melahirkan itu si ibunya tidak merasa mendapatkan support system yang baik, dia akan mengalami postpartum blues. Nah, apabila postpartum blues ini tidak diatasi, dampak panjangnya akan mengakibatkan depresi postpartum. Nah, depresi postpartum ini sangat-sangat berbahaya, gitu ya. Makanya dikatakan ini stigma terhadap masalah kesehatan yang berkaitan dengan gender. Jangan disepelekan, gitu ya. Perempuan dengan postpartum depresi atau depresi postpartum itu biasanya seperti ragu untuk mencari bantuan karena takut ibu yang buruk dan sebagainya, gitu. Karena si ibu tuh merasa bahwa dia tidak mendapatkan perhatian, gitu. Nah, kemudian ini slide yang terakhir ya. Upaya mengatasi ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender dalam pelayanan kebidanan. Jadi di sini ini kesehatan ini. Pertama meningkatkan kesadaran ya, kemudian mengadakan pelatihan dan inklusif, kebijakan kesehatan yang menjamin akses yang setara dan responsif. Gitu ya. Jadi meningkatkan kesadaran berarti semua bukan ada sih, tapi masyarakat juga harus sadar bahwa apa? Ketidaksetaraan gender pada kesehatan baik individu maupun masyarakat. Ya, kemudian pelatihan inklusif berarti apa? Bahwa semua orang ini kan memang membutuhkan perhatian. Kebijakan-kebijakan kesehatan yang memang menguntungkan dua belah pihak, bukan hanya bagi si laki-laki tapi juga bagi perempuan, apalagi apa? Pada kelompok-kelompok tertentu. Gitu ya. Makanya kebijakan ini harusnya memayungi keseluruhan, bukan hanya per individu atau per kelompok saja, ya. Nah, di sini ada tugas dan tanggung jawab public health atau kesehatan masyarakat. Tugas kita apa aja? Antara lain apa ya? Nah, pertama mengidentifikasi dan menganalisis ketidakadilan dalam pelayanan kesehatan. Tadi kita udah bicara, yang ketidakadilan dalam pelayanan kesehatan itu apa aja? Nah, tugas kita melakukan penelitian dan survei untuk memahami dan memetakan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Memetakan, pemetaan, investigasi. Oh ya, ketidakadilannya adalah di mana gitu loh. Itu tugas kita, ya. Nah, kemudian melakukan analisis data terpilah berdasarkan gender, misalnya apa? Tentang akses pelayanan kesehatan reproduksi, angka harapan hidup, angka kematian ibu, kondisi kesehatan yang khas bagi gender tertentu. Nah, itu kan juga harus apa? Dianalisis. Itu tugas daripada mengidentifikasi ataupun menganalisis ketidakadilan dalam pelayanan. Nah, yang kedua, mengedukasi tenaga kesehatan tentang kesetaraan gender. Kita, kalau tugas pelayanan kesehatan salah satunya apa? Kolaborasi. Berarti kalau kita kolaborasi, bekerja sama dengan petugas kesehatan lainnya, mengedukasi tenaga kesehatan tentang kesetaraan gender, memberikan pelatihan dan edukasi bagi tenaga kesehatan mengenai pentingnya kesetaraan gender dan dampaknya pada pelayanan yang diberikan. Serta cara apa mengatasi bias gender tadi, gitu ya. Nah, kemudian mengadvokasi kebijakan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan, mendorong pemerintah untuk menyusun penerapan kebijakan yang mengutamakan kesetaraan gender dalam pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, mendorong pemerintah untuk menyusun dan menerapkan kebijakan yang mengutamakan kesetaraan gender tadi. Kemudian mengadvokasi perubahan sistem dan kebijakan. Kemudian apa? Mengadvokasi perubahan sistem dalam kebijakan itu ini sama pelayanan kesehatan masyarakat, mental, kemudian reproduksi dan pelayanan lainnya yang mungkin rentan terhadap bias gender tadi.
Nah, di sini yang keempat itu mengembangkan program layanan kesehatan yang responsif gender. Ya, jadi maksudnya responsif gender di sini merancang program kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan spesifik gender. Misalnya apa? Layanan kesehatan reproduksi yang mendukung perempuan dan laki-laki. Ya kan, layanan pencegahan penyakit yang responsif terhadap risiko spesifik gender. Ya, kemudian layanan kesehatan mental yang memperhatikan kebutuhan emosional yang mungkin berbeda pada setiap gender. Karena kan kebutuhan seseorang pasti berbeda-beda, ya kan? Nggak, kemudian apalagi emosional, kebutuhan emosional seseorang atau individu itu pasti juga berbeda-beda, gitu. Kemudian menyediakan layanan kesehatan bagi kelompok rentan atau yang sering terabaikan. Contohnya apa? Ya kan, transgender atau layanan khusus bagi perempuan di daerah terpencil. Karena kalau di daerah terpencil kan fasilitasnya aja susah. Kemudian sumber daya manusianya juga agak kurang gitu ya. Nah, kemudian di sini ada menggalakkan pendidikan dan kesadaran publik tentang kesehatan berbasis gender, ya. Nah, di sini mengembangkan program edukasi, meningkatkan kesadaran masyarakat dan akan pentingnya kesetaraan gender dalam kesehatan. Itu tugas kita. Ya, kemudian melakukan kampanye publik untuk mendorong masyarakat agar lebih terbuka dan peduli terhadap apa? Akses kesehatan yang adil serta menghilangkan stereotip terkait kesehatan laki-laki dan perempuan. Ya, yang keenam, tugas kita sebagai publika di sini menyediakan data yang terpilah berdasarkan gender untuk kebijakan dan penelitian. Kita udah investigasi, kita udah analisis, ya kan. Kemudian kita akan mempunyai data. Nah, data tersebut nanti akan kita buat apa? Kita ajukan untuk kebijakan. Oh ya, kebijakan yang dilakukan karena pada waktu kita sudah melakukan penelitian, harapan kita penelitian itu bermanfaat untuk adanya perubahan gitu. Jadi bukan hanya meneliti tapi adanya perubahan dari beberapa variabel yang sudah kita teliti tadi. Oh ya, faktornya apa, nanti intervensinya apa, seperti itu. Ya. Nah, kemudian menyediakan akses layanan kesehatan yang setara untuk semua gender gitu. Ya, jadi menyediakan akses layanan kesehatan yang setara untuk semua gender. Jadi kita tidak bisa memilah-milah lagi bahwa ini fasilitas kesehatan khusus untuk perempuan, yang ini khusus untuk laki-laki tidak, tapi semuanya bisa kita kerjakan secara bersama-sama gitu ya. Nah, kemudian yang kedelapan, memerangi stigma dan diskriminasi dalam pelayanan kesehatan. Dengan apa? Mengembangkan kebijakan yang melarang diskriminasi berbasis gender di fasilitas kesehatan dan menciptakan lingkungan di mana semua individu diperlakukan dengan hormat gitu. Karena kalau kita istilahnya kita diuangkan, ya kan kita pasti lebih menghargai gitu kan. Nggak ada kita yang mau dicubit kalau istilahnya kita kan nggak mau mencubit kalau kita tidak dicubit gitu loh. Ya, berarti kan kita apa? Kita merasa bahwa kita saling menghormati, saling menghargai gitu. Tidak ada lagi diskriminasi. Ya. Kemudian menyusun panduan serta sistem pelaporan bagi pasien yang mengalami diskriminasi atau ketidakadilan eh, sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilakukan. Makanya ada tadi kita sudah bilang ada kebijakan, kemudian kita ada penyusunan panduan sehingga nanti bisa aja buku panduan tadi itu bisa digunakan untuk apa? Untuk masyarakat gitu ya atau untuk nanti petugas kesehatan lainnya. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan silahkan. Ada kendala tadi dalam mengisi presensi di e-learning? Enggak ada. Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Oke, Gali. Eh, untuk pertemuan keempat mungkin nanti saya akan bagi kelompok gitu ya Neng ya. Enggak apa-apa untuk nanti biasanya saya kasih waktu kok untuk teman-teman di sini untuk mengerjakan tugas gitu. Sebelum presentasi nanti saya ngisi teorinya gitu. Baru nanti teman-teman kalau udah selesai atau sudah siap nanti kirim ke saya gitu. Tapi belum sekarang sih ini hanya baru kan kita baru 2 kali pertemuan. Jadi saya hanya menginfokan saja gitu ya. Nanti kalau seandainya ada kendala silahkan.
Oke, kalau tadi udah dipoto belum ya, Neng? Oh, nggak mau ya. Belum, Bu. Tadi sempat screenshot beberapa pas Ibu lagi ini aja sih, Bu. Lagi share screen. Oh, coba dikirim nanti yang gitu yang tadi share screen-nya. Ini hadir semua ya? Iya, Bu, hadir semua. Kita ada berapa? Hanya satu, Bu, yang nggak hadir, Putri. Yang Satu izin orang nggak kemarin. hadir karena saya kan kita ada 17 ya, Neng. Ada satu orang nggak hadir. Apa? Izin atau sakit? Izin, Bu, lagi ibadah umroh. Ada itu izinnya ya. Sampai berapa lama, Neng? Kalau di suratnya sih tertulis sampai tanggal 7, Bu. 7. Oh, Kamis besok ya. Oke, mungkin izin untuk foto. Tri, tadi kamu yang ambil fotonya atau gimana? Biar sekalian kirim Ibu, ke saya. nanti saya ambil. Ya, oke. Saya hitung ya, Bu, ya. Iya. Oke, 1, 2. Oke. Gayanya si Agung itu loh. Mangap ya. Irjan, kamu Udah. di rumah, jalan-jalan itu. Di rumah, Oke. Bu. Untuk hari ini terima kasih semuanya ya sudah menyimak. Mohon maaf kalau tadi ada mungkin sempat terputus karena tadi beberapa kali di laptop saya ada koneksi internetnya masalah gitu, ada bunyi. Mudah-mudahan sih nggak sampai ke kaliannya lancar gitu. Tapi tadi saya tetap aja ngomong, istilahnya saya berpikir, saya berharap tadi masih jelas itu aja sih. Ya, jadi untuk hari Kamis insya Allah kita offline gitu ya. Nanti tolong diingetin lagi ya. Hari Kamis, aduh Kamis saya ada sertijab, Neng. Hari Kamis kita bisa ganti hari apa ya? Saya baru ingat. Tadi ngomongin tanggal 7. Hari Mungkin nanti apa kita gantinya? diskusiin sama teman-teman dulu juga kali Ya, ya, Bu, ya. nanti ya siap. Nanti tolong didiskusikan sama teman-teman. Nanti kalau teman-teman bisa kasih tahu ke saya gitu ya. Ya, Jadi baik, seperti Ibu. ini hari ini kan saya ikut aja. Alhamdulillah saya juga nggak ada. Tadi sih pagi rapat doang, tapi siang nggak ada gitu. Oke, sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Untuk materi saya email ke Mbak Tri ya. Ini nanti Iya, Tri Bu. kasih ke teman-teman. Oke, sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih semuanya ya. Saya izin live ya. Iya, Bu.